Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina bini'mati ikhwana. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhiru adnikul wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Bayan sadaqul hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kumasallakumullah, langkung tipayeun urang sami-sami manjatkeun puja-puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin dina dangat ayeuna urang sadayana masih dipaparin kanikmatan nikmat iman Islam agar nikmat sehat walafiat sehingga orang ayeuna tiasa hadir di majelis dina raraga thalabul ilmi ngalangkungan pangawasan minggunan. Pamugi Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun setiap langkah urang di bumina masing-masing dugi ka patempatan ka majelis, setiap langkahna mangrupikeunlah engka kebaikan sehingga di yaumil mizan ke tiasa ngabeng beratan kana amalan kasan orang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugia sapawas ndeleureun kajeng urang saneh habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in tur ka urang sadayana selaku umatna anu insyaallah berupaya nyepeng pageuh kana ajaranana malah manda deui jaza urang kaing sapat mantana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kumasarakallah, apunten dina danget ayeuna karasan jadwalna Ustadz Sudar anjeunna nuju kirang sehat. Mugi-mugi Allah Taala ngajantenkeun panyawatna mangrupikeun teh wasilah kanggo ningkatkeun kaimanan katakwaan oge sareng ujian nu ayeuna nu anjeunna nuju diraoskeun mangrupikeun tangga menuju kasempurnaan iman. Oke, kasabaranna nampi musibah, nampi panyawat, mugi-mugi janten panggugur tina dosa, perdosa anu kantos dilakukan ku anjeunna. Hadirin rahimakumullah, insyaallah dina danget ayeuna urang sami-sami mencoba memahami, memaknai bagian dari tafsir surat An-Nahl. Upami ningali dina katerangan surat An-Nahl ieu anu dihartoskeun nyaeta lebah urang dipahamkeun terkait dengan bagaimana ya, kumaha Allah tos mengkondisikan makhluk-makhluknya terutama manusia yang beriman, atau Allah telah memposisikan menggambarkan orang-orang yang ingkar kepadanya atau orang kafir, sehingga setiap orang memahami ayat Al-Quran atau bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala ngajantenkeun keimanan orang semakin meningkat, hartosna pemahaman orang, keimanan orang, tauhid orang utamina janten semakin meningkat, sehingga ku meningkat eta ngajantenkeun pribadi orang ku dengan berbagai macam cobaan atau nabi macam rintangan tetap aya dina kaistiqomahan. Sanaos secara umum aliman yazdadu wa yanqus mangrupikeun naon teh istilahna seperti senjata pamungkas gitu. Janten upami orang nyebatkeun aliman yazdadu wa yanqus itu seperti pamungkas yen aya manusia teh moal sampurna. Jadi di sawaktu-waktu manusia aya dina kayan iman, sawaktu-waktu manusia aya dina kayan teu iman gitu. Namun memang hadirin rasulullah eta gambaran secara umum dina kondisi manusia. Tidak ada manusia yang selamanya terus dalam keimanan, dan juga tidak ada manusia ya, yang selamanya dalam kondisi keingkaran. Dalam artian dalam setiap jiwa yang beriman itu ada
keingkarannya, tapi juga ada orang yang dalam jiwanya keingkaran, memiliki rasa iman, namun imannya tidak diwujudkan dalam bentuk pengamalan. Hadirin qasirullah, di kawitan ti surah An-Naml ieu mangrupikan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 128 ayat. Namun di kesempatan ieu orang mencoba memahami pangitan beberapa ayat lah. Di kawitan nyaeta ku sifatna ya, orang-orang yang kafir terhadap datangnya hari kiamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat dan sikap orang-orang kafir terkait datangnya hari kiamat, kemudian pertentangan orang kafir terkait dengan kondisi manusia yang sudah berada dalam alam barzah atau sudah kembali ke haribaannya. Kemudian untuk menegaskan kondisi tersebut, maka Allah berikan gambaran-gambaran apa yang telah Allah perbuat untuk manusia secara umum dan juga yang memiliki hikmah dalam kehidupan kita. Taib di kawitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ata amrullah ya, dina beberapa keterangan ata amrullah nyata telah datang perkara Allah atau ketetapan Allah atau segala sesuatu yang Allah qadarkan untuk manusia. Termasuk dina ayat ata amroh ieu nyaeta berkaitan dengan perkara hari kiamat. Ata amrullah fala tasta'jilu. Ya, akan datang atau pasti ya akan dekatnya hari kiamat. Fala tasta'jilu. Maka janganlah kamu mengharap kiamat itu segera datang. Ya, dikaitkan sareng pertemuan sebelumnya bahwasanya ya, orang-orang kafir berharap supaya kiamat itu cepat datang. Ya. Kiamat itu cepat datang karena mereka tidak tahu apa yang ada dalam hari kiamat. Gitu. Kemudian kalimat ata amrullah fala tastajilu ya. Ketika aya lafaz bahasa Arab anu nanti sigotna fi'il madi bahasananya anu menunjukkan fi'il madi upami pekerjaan eta nanti tos terlaksana maka berarti itu sudah terjadi. Upami pekerjaan eta akan kajantian atau napi akan terjadi, misalkan seperti lafaz ieu, maka lafaz fi'il madi ieu menegaskan ya yen hal tersebut bakal terjadi. Jadi kan upami dina sigot bahasa manya punten upami fi'il madi teh eta fi'il anu nunjukkeun pekerjaan teh tos terjadi. Contohnya misalkan tanawaltul futur dinten ayeuna abi tos tuang enjing, tos makan pagi. Tos makan pagi-pagi gitu. Jadi pekerjaan itu tos dilaksanakan. Nah, namun dina sigot fi'il madi dina ieu katerangan kalimat ata teh artinya adalah sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi. Maka menggunakan fi'il madi nyata ata. Henteu menggunakan fi'il mudhari ditambahkan huruf taukid henteu, tetapi langsung dengan fi'il madi
yang menunjukkan sesuatu yang pasti. Kemudian ya, kalimat seperti ieu nanti dikieukeun oge dina beberapa keterangan anu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Artinya telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling padanya. Ya. Ya, iqtaroba, ya diartikan nyata telah dekat. Jadi kalimat ini juga menunjukkan bahwasanya hal tersebut akan terjadi atau bahkan hal tersebut sudah akan datang. Jadi sekali lagi kalimat ata amrullah artinya bukan sesuatu itu telah terjadi tetapi akan terjadi tapi merupakan sebuah kepastian. Jadi ata amrullah fala tastajilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kalimat subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan pengingkaran terhadap apa-apa orang yang diingkari terkait dengan kejadiannya hari kiamat itu. Dina aya keterangan menurutkeun ya pendapat nyaeta pendapat anu disanggah ku Ibnu Jarir ya. Anjeunna nyebatkeun ya saur anjeunna kami tidak mengetahui ada seorang yang meminta agar hal-hal yang fardu dan hukum syariat disegerakan pelaksanaannya sebelum waktu keberadaannya. Berbeda dengan azab, mereka justru meminta disegerakan kejadiannya sebagai bentuk penolakan dan pendustaan. Ngawitan deui. Kalimat ata amrullah ia menurut Ibnu Jarir memahaminya yaitu bukan hari kiamat. Ya. Sebagaimana sering diungkapkan dalam beberapa keterangan misalkan di hadis ya. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala hal atau perkara atau syariat, nah dina aya. Wa ma atakumur rasulu fahuzuh. Yang datang dari Rasulullah maka kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala perkara yang Rasulullah larang maka itu jauhilah atau tinggalkanlah. Maka Ibnu Jarir berpikir ti aya ya jalmi anu berharap ya namina kiamat itu disegerakan karena memahaminya justru ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara syariat. Jadi, namun apa yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu al-amru di sini bukan kiamat melainkan azab. Jadi segala sesuatu yang berbentuk azab hoyong disegerakan. Padahal secara tidak langsung itu bentuk penolakan. Jadi menolak kasar terhadap sebuah kejadian yang mana mungkin diketahui kejadian tersebut sehingga dengan bentuk penolakannya maka disegerakan. Kan orang tesok mah namina tanya. Pokoknya mah mengutarakan sesuatu padahal mah eta teh lain kahoyong gitu. Nyungkun gitunya, nyungkun gitunya. Nanti nyungkun terhadap perkara yang mana sebenarnya dia tolak atau tidak menerima gitu. Maka nanti kan Allah menegaskan di nanti beberapa keterangan sebelumnya kiamat adalah sebuah kepastian, pasti datangnya. Surah Allah teh, maka tunggu saja da ieu eta mah pasti akan terjadi gitu. Namun orang kafir nyungkunnya mereka gitu sudahlah disegerakan saja gitu. Padahal bukan itu yang mereka inginkan karena bentuk penolakan mereka terhadap apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Hadirin wabarakatuh ya. Keterangan terkait dengan takjilnya atau nabi disegerakannya ya. Hari kiamat ya dikiatkan di surah Asy-Syura ya. Ayat 18
anunggona a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Orang-orang yang tidak beriman, langsungnya yaitu orang-orang kafir, mereka meminta supaya hari itu segera didatangkan. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya. Jadi, tapi kalimat ini sekali lagi ya, bukan suatu yang bermakna sebenarnya. Ya, tadi kan sebutkan nyumpun gitu. Jadi orang-orang beriman berharap hari kiamat ini disegerakan. Sementara orang-orang yang beriman takut akan datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian, waladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamun annal haqq. Kenapa orang beriman di sini merasa takut dengan datangnya hari kiamat? Karena orang yang beriman mereka yakin kiamatnya bakal terjadi. Nah, sementara orang yang kafir, ya, mereka tidak yakin kiamat itu terjadi. Jadi seperti bentuk tantangan gitu. Ya. Tadi satu keterangan negaskan sebagai bentuk penolakan. Jadi cek urang mah kieunya mun diilustrasikan gitu. Lamun memang benar-benar kiamatnya bakal terjadi, cepatkeun lah gitu. Bahasana kitu nya. Jadi, lamun memang kiamat bakal terjadi maka cepatkeun. Eta sebagai bentuk penolakan sekaligus pengingkaran gitu. Namun orang beriman di sini keterangan musyfiquna minha, mereka merasa takut akan datangnya hari kiamat. Ya. Karena mereka yakin yang namanya kiamat itu adalah sebuah al-haq, ya, sebuah kebenaran atau suatu yang pasti akan terjadi. Ala innal ladzina yumaruna fi sa'ati la fi dhalalim ba'id. Dan sesungguhnya ketahuilah orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Hadirin wassalamualaikum. Jadi dina menyikapi terkait dengan terjadinya kiamat ieu terus bentennya ayo orang kafir mah memang tidak ada keyakinan terkait dengan datangnya hari kiamat, sementara orang yang beriman betul-betul yakin akan datangnya hari kiamat. Karena hari kiamat merupakan salah satu apa? Bukti keimanan orang. Kan rukun iman teh aya sabaraha Bapak Ibu? Ya rukun iman aya sabaraha? Aya genepnya. Aya genep gitu. Salah sajinya eta iman ka hari akhir gitu. Upami dina mana urang nya aya keraguan terkait dengan datangnya hari akhir atau hari kiamat, maka berarti keimanan orang berkurang nilainya gitu. Paling tidak dalam diri kita keimanan itu adalah sesuatu yang benar-benar ada, kalaupun tidak mengetahui hakikat secara keseluruhan kumaha dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti paling tidak dalam diri kita ada keimanan terhadap hari akhir, dan hal tersebut bisa kita lihat dalam kejadian alam ya. Misalkan kejadian bencana gitu ya. Bencana-bencana yang kita lihat sekarang ya, apapun bentuknya lah, apakah itu bencana yang di darat ya, di air, di udara, itu merupakan sebuah kiamat. Bahkan kematian merupakan kiamat kecil. Jadi hakikat dari kiamat kematian itu nanti yang utamanya nanti yang besar. Kematian yang kita perhatikan sekarang dengan berbagai macam cara itu merupakan kiamat kecil. Kiamat kecil nawage teh sapertos kitu. Nu namina kematian berarti secara tidak langsung teh kesempatan menikmati hidup komo kiamat besar dengan hancurnya alam semesta. Hadirin Allah ya. Terkait dengan nanti larangan ya kepada kita
dengan terjadinya hari kiamat, ya, seperti yang disebutkan di awal ya, umat orang yang beriman ya, tidak pernah menentang untuk disegerakan datangnya hari kiamat dengan keimanan mereka, karena tidak yakin keimanan mereka itu belum tentu apa yang mereka yakini adalah yang Allah sesuai samakan gambaran atau persepsi lah gitu. Jadi orang beriman di sini dalam keterangan tidak ya pernah mengharapkan kiamat itu adalah sesuatu yang disegerakan. Bahkan ia dikiatkan di hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan ti Yahya bin Adam, ti Abu Bakar bin Ayas, ti Muhammad bin Abdullah Maula Al-Mughirah bin Syu'bah, ti Ka'ab bin Al-Qamah, ti Abdurrahman bin Hajirah, ucapan Uqbah bin Amir, yaitu bagaimana awal mula terjadinya kiamat. Panginten kan upami orang uninga kumasi kiamat terjadina gitu. Semuanya merupakan informasi yang datang dari nas, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Di ayat keterangan disebutkan pada saat kiamat akan terjadi maka akan muncul awan hitam dari ufuk barat seperti perisai. Seperti perisai pedangnya gitunya. Jadi tapi enggak usah digambarkan dengan pandangan orang gitu ya, sebagai gambaran saja. Sebelum kiamat terjadi, seperti ada muncul awan hitam di wilayah barat. Kemudian ya, awan tersebut terus naik ke atas ya, membumbung tinggi ya, membumbung ke atas. Kemudian ada yang menyeru, "Wahai manusia." Pada saat awan hitam ada di barat kemudian naik gitu. Ada yang menyeru, "Wahai manusia, apakah kalian mendengar suara?" Pada saat itu jawaban yang pertama adalah sebagian mereka mengatakan terhadap yang lain, kami tidak mendengar suara atau kami ragu. Jadi ada yang mendengar tetapi yang umumnya ragu ada suara. Berarti secara tidak langsung ini merupakan tiupan sangkala tapi mungkin tidak terdengar ya, bahasanya. Jadi ragu. Kemudian ketika awan semakin menaik, ya, sebenarnya ada menyeru di antara mereka, "Wahai manusia, apa kalian mendengar suara?" Tuh. Jadi orang ilustrasikan mah jadi suara anu jauh gitunya, jauh di ufuk barat gitunya, terus kan naik gitunya. Jadi ungkapannya seperti mendekat. Kemudian di antara mereka ada yang menjawab, ya, muka dua teh nyata ada, tetapi mereka masih ada keraguan, ya. Jadi ya, tapi masih ada ragu, ya ragu gitunya. Tadi yang pertama mah iya dan ragu ya, tidak terdengar lah. Kan orangnya puntennya upami mendengar suara seruan teh sok teh kadang langsung connect begitunya gitu. Asa aya gitunya. Asa aya gitu. Nah, terus anu kedua teh aya gitu, tapi asa can katingali gitu. Aya secara wujudna gitu ya. Nah, kemudian anu katilu ketika manusia diseru, "Wahai manusia," ya pada hari ketiga, pada kondisi yang ketiga ini telah datang ketetapan Allah. Sesuai dengan keterangan hadis, maka janganlah kamu untuk meminta disegerakannya, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Jadi gambaran nu aya dina keterangan hadis ieu, kan di zaman Rasulullah tak aya kiamat. Sahabat juga tidak melihat hal tersebut. Ini sebagai ilustrasi kepada kita, gambaran bahwasanya karena hadis ini hadisnya riwayatnya Ibnu Abi Hatim ya, dan ini ucapannya Uqbah bin Amir bahkan langsung dari Rasulullah, maka bisa jadi gambaran awal kiamat itu seperti ini. Muncul awan hitam, kemudian menaik seperti ada suara, ada seruan, ada gemuruh, kemudian terus sampai pada akhirnya ketika memang itu akan terjadi, maka Rasulullah mengatakan jangan mengharap datangnya kiamat atau dengan segera kiamat itu
dilakukan atau terjadi. Hadis Rasulullah, ya. Perhitungan waktu, ya, antara tadi nanti suara ragu-ragu, samar, kemudian iya tapi masih ragu, sampai yang ketiga itu pun tanya di keterangan iya, hitungannya bukan hitungan yang lama lah. Bahkan ini keterangannya, waladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa berada di tangannya, ya, gambaran kiamatnya sesungguhnya ada 2 orang yang laki-laki yang menghamparkan bajunya. Bapak Ibu punten, upami orang menghamparkan baju kira-kira sabar detik. Taruhlah misalkan berapa detik, 5 detik itunya atau 3 detik lah, orang nanti ngajeberkeun baju gitu. Datangnya kiamat itu tidak sampai mampu untuk melipat bajunya kembali. Jadi kan seperti kilat gitunya, kurang baju tiba-tiba lak gitu ya. Seperti kematian gitu ya. Itu seperti ada tiba-tiba hilang gitu. Nah, kiamat seperti itu. Ada 2 orang ya laki-laki yang sedang mengabarkan bajunya gitu. Ya begitu kiamat tiba, ya tidak sempat untuk melipat bajunya. Kemudian ya ini gambaran-gambaran kehidupan manusia gitu. Ada orang yang sedang membedah saluran airnya. Gitu. Ngebedahkeun cai gitu mungkin apa istilahnya? Ngebedahkeun teh mengairi airnya, Bu. Ngairi ka sawahnya. Ngabedahkeun cai gitu. Ngabedahkeun cai. Kan biasa sok ayanya upami di masyarakat pertanian mah sok aya istilah ngabedahkeun cai. Ngabedahkeun saluran irigasi lah mun orang aing modern mah gitu nya. Ngabedahkeun saluran cai gitu. Tina ngabedahkeun ya tidak sempat untuk menutup saluran tersebut. Ya. Bahkan ya, ada orang yang sempat memerah susu ya, susu unta di sini, namun ia tidak sempat lagi meminumnya. Artinya apa? Hadirin rahimakumullah. Pada saat kondisi kiamat ini, semua orang akan lari pada urusannya masing-masing. Mereka tidak akan ada yang melakukan sesuatu yang merupakan lanjutan dari pekerjaannya gitu. Moal keheula. Dia mulai istilah keheula gitu. Nanti tadi karena ngalipat baju, kira tuh ngabereskeun heula baju karek bersegera tidak gitu. Jadi begitu tiupan sangkala yang ketiga, kiamat terjadi maka semua orang akan lari pada urusannya masing-masing. Tidak akan ada yang sempat untuk menguruskan hal tersebut. Hadirin rasulullah, ya ayat pertama ya menegaskan yen kiamat adalah suatu kepastian dan manusia dalam keadaan itu maka mereka ya tidak akan bisa melakukan apa-apa sampai padahal namanya sederhana tadi ya tina ngalipet baju ya ngambarkeun baju sampai ngalipatna ngucorkeun cai sampai nutupna atau memerah susu unta sampai dia meminumnya. Tersempat. Semuanya akan kembali pada urusan masing-masing. Ada Rasulullah. Nah, namun terkait dengan kejadian hari kiamat iya, ya. Sekumar disebutkan di awal tadi, teu saya daya jami memahami atau mengimani. Hartosna ya dina hari kiamat iya punten. Tidak semua orang meyakini akan datangnya hari kiamat. Tapi abigah pun ternyata acan uninga gitu. Ada orang mah selaku umat Islam ya selaku orang beriman memahami kiamat ini senantiasa termaktubkan dalam Al-Qur'an gitu. Namun apakah berita informasi terkait dengan hari kiamat itu termaktub dalam kitab-kitab mereka gitu ya. Misalkan kitab Injil, Zabur, Taurat begitu. Di luar Al-Qur'an gitu. Kalau misalkan, ya gambarannya, kalau misalkan keterangan tentang kiamat itu adalah suatu yang mutlak atau ada juga dalam kitab sebelumnya, maka niscaya orang-orang yang beragama non-muslim artinya bukan Islam secara agama tapi keyakinan, maka mereka pun akan meyakininya. Tapi kan upami orang sok nanti menangkap bahasa umum gitunya kanggo agama non muslim itu seperti ada sebuah keyakinan bahwasanya
mereka meninggalkan dunia itu adalah kembali ke alam keabadian. Ya. Makanya pami urang sok ngadangu bahasa teh telah kembali ke rumah Bapa di surga gitu ya. Surga nu mana heula gitu nya. Atau telah kembali ke alam nirwana gitu. Nah, eta ungkapan-ungkapan mereka gitu. Berarti secara tidak langsung mereka tidak tahu ya kondisi-kondisi atau napi kajantenan anu bakal terjadi di hari kiamat begitu. Orang mah insyaallah yakin kiamat adalah sebuah kepastian. Hadirin Rasulullah ya. Maka ya dengan informasi hari kiamat yang pasti adanya, Allah SWT ya dilanjutkan dengan surah An-Nahl ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata biruhi min amrih ala ma yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nu hartosna nyaeta yunazzilul malaikata biruhi min amrih. Allah menurunkan malaikat ya. Biruhi min amrih dengan membawa wahyu ya, yang merupakan perintahnya. Jadi Allah SWT ya dengan informasi yang tadi disampaikan di awal, maka Allah mengutus malaikat dan malaikat tersebut ya membawa wahyu untuk disampaikan pada rasulnya. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Alama yashau min ibadi ya, kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya ya. Jadi Allah memberikan wahyu ya kepada siapa yang dikehendakinya ya melalui utusannya, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun ya. Yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Hadirin Rasulullah, jadi Allah SWT ngutus malaikat dengan membawa wahyu ya, yang disampaikan kepada rasulnya ya, kepada utusannya adalah hanya untuk menegaskan ya, yaitu an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun ya, memberikan penjelasan bahwasanya Allah SWT lah yang berhak untuk disembah dan hanya bertakwalah kepada Allah SWT. Jadi ini kalimat fatakun dengan arti kalimat bertakwa ya sebenarnya artinya seurnya. Namun tidak nanti saking banyaknya panginten mau cekap upama dibahas satu persatu. Salah satunya fatakun teh nyaeta khauf, artinya merasa takut kepada Allah SWT dengan segala ketentuan yang akan terjadi. Hadirin rasulullah ya. Dina kalimat ieu aya kalimat alama yasha'u min ibadi, yaitu wahyu yang Allah titipkan kepada para malaikat untuk disampaikan kepada hambanya. Dalam keterangan disebutkan alama yasha'u min ibadi, yaitu mereka para nabi. Para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Sebenarnya firman Allah yang lain, Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia mendapatkan tugas kerasulan. Jadi Rasulullah terkait dengan masyiatullah, ini merupakan hak Allah SWT. Jadi kehendak Allah adalah suatu yang bersifat mutlak dan itu tidak bisa diganggu gugat. Kalimat mayyashau min ibadi negaskeun yen Allah akan menitipkan wahyu ya, atau amanah. Amanah apa? Untuk memberikan peringatan angziru ya, untuk memberikan peringatan. Itu adalah pada siapa yang dikehendakinya ya. Kemudian dikuatkan dengan keterangan lain, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas, dan Allah memilih utusan itu dari malaikat dan manusia. Jadi Allah SWT telah memilih di antara manusia-manusia itu untuk menjadi utusannya,
untuk menjadi penyampai risalahnya. Maka Allah ya. Kemudian dina keterangan ieu risalah atau nabi ajaran yang Allah titipkan kepada malaikat Jibril yang membawa wahyu tadi atau para malaikat itu adalah an angziru, berisi tangzir, berisi peringatan. Ya, seperti halnya kita ya mendapatkan peringatan dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita mendapatkan tangzir atau nabi mendapatkan peringatan dari Allah SWT. Peringatan ya an angziru. Kemudian apa yang diperingatkan? Annahu la ilaha illa ana fattakun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah SWT, dan hanya kepada Allah kita bertakwa. Jadi kalimat ia menunjukkan bahwasanya ya salah satu atau pokok ya yang merupakan dakwah para anbiya itu semuanya adalah al ibadah lillah, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Jadi dan itu paling utama, tidak ada perintah untuk kepada manusia secara umum kecuali diawali dengan ibadah kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya yang sering kita dapatkan dari beberapa keterangan Al-Quran ya, bahkan dalam keterangan Al-Quran disebutkan wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Jadi sebaik-baik qaul ya, atau nabi ucapan atau nabi seruan mimman da'a ila Allah, yaitu seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melalui malaikat, kemudian rasul ya, kemudian atau al-anbiya adalah al-ulama. Jadi dan setelah ulama, nah kembali kepada kita selaku orang yang beriman. Makanya di lafaz wa man ahsanu qaulan, itu man-nya itu merupakan man yang bersifat am, bersifat umum. Tidak hanya kepada laki-laki, tidak hanya kepada perempuan, ya, tidak hanya kepada yang muda, tidak hanya kepada yang tua, semuanya terkena gitu. Waman dan barang siapa, barang siapa berarti secara umum. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Jadi seruan pertama yaitu adalah beribadah kepada Allah Taala dan tidak terikat dengan siapa saja. Terus kemudian wa amila sholihan, dan beramal soleh. Jadi secara tidak langsung isi dakwah orang itu pertama menyeru pada tauhid, kemudian beramal soleh. Jadi kalau seruan ibadah, seruan nanti kepada umat muslim atau orang beriman ya, hanya amal soleh saja itu kurang, tetapi dikaitkan dengan ketakwaan atau ketauhidan. Bahkan dalam setiap khutbah Jumat pasti dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi terus diingatkan dengan perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Salajengna ya. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dasar orang kudu takwa ke Allah teh naon sih? Ya, secara umum ini semuanya sudah tergambar ya. Namun di keterangan surah An-Nahl ya, gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, bukti-bukti penciptaannya, termasuk yang terjadi di alam dunia dengan hal yang terkecil sekalipun Allah tegaskan ya. Jadi kan tadi itu hari kiamat ada yang percaya ada yang tidak. Kemudian kita secara umum semuanya disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Apa dasarnya? Atau nanti dalil daripada hal tersebut ya. Yang pertama yakni
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawati wal ar bil haq ta'ala amma yusyrikun. Ya. Pertama adalah Allah antos ngajadikeun langit jeung bumi bil haq. Bil haq ieu dina keterangannya eta dengan sebenar-benarnya penciptaan atau penciptaan yang tidak sia-sia. Khalaqas samawati wal arda bil haq ta'ala amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah lah daripada apa yang mereka persekutukan. Jadi pertama adalah Allah nu ngajadikeun ieu langit jeung bumi bil haq. Ya, bil haq di dia tidak dengan sia-sia. Jadi Allah menciptakan langit bumi itu teh sia-sia Bapak Ibu. Ya. Ya. Kan orang mah pun tanya kadang-kadang ningali suatu hal teh tina pandangan urang we gitu lain tina pandangan keimanan. Kadang-kadang eta teh matak menurunkan tingkat keimanan orang, matak menurunkan pemahaman orang tentang agama itu sendiri. Padahal upami orang lenyepan setiap kejadian pesta ya hikmahna, maka Allah menciptakan langit bumi dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya dan tidak ada unsur kesia-siaan. Jadi tidak ada hal yang sia-sia dari penciptaan Allah itu. Terlepas dari kekurangan kelebihan yang mungkin dalam pandangan kasat mata kitanya, pandangan rasional kita, maka itu kembalinya kepada Allah Ta'ala merupakan penciptaan yang sempurna atau yang tidak sia-sia. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala macam halnya. Ta'ala amma yusyrikun, maka maha tinggilah Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi ya kalimat amma yusyrikun ia menunjukkan betapa Allah SWT ya yang telah menciptakan langit dan bumi kecil apa yang mereka persekutukan. Tentunya kalimat amma yusyrikun ia sebenarnya lebih detail, lebih umum, lebih kepada sesuatu yang bisa memalingkannya daripada Allah SWT. Jadi musyrik itu kan upami dibahasakeun nyaeta menyekutukan. Atanapi berserikat, ya. Atanapi bekerja sama. Kemudian dibahasakeun lain musyrik teh nyaeta berarti menduakan Allah, ya. Berarti menduakan teh mun diilustrasikeun mah urang teh percaya hiji tapi percaya nu lainna gitu. Urang teh cinta hiji tapi cinta nu lainna gitu. Urang teh iman ka Allah tapi oge urang kadang-kadang aya kaimanan ka anu lainna. Nah eta musyrik. Ta'ala amma yusyrikun ia ngagambarkeun yen Allah Maha tinggi terhadap apa yang manusia musyrikan. Lah, anu musyrikan ku manusia ge ciptaan Allah gitu. Naon teh istilahna mah tidak ada apa-apanya. Hartosna teu aya hartina, teu aya gunana anu dimusyrikan atau dibersekutukan ku manusia teh kalau teh aya nilaina. Kemudian ya, dengan kondisi tersebut maka sudahlah manusia tidak usah berbuat musyrik, tidak usah berbuat ingkar, cukup Allah SWT sebagai sembahannya. Jadi dasarnya orang takwa kalau teh nyata Allah terus menciptakan langit jeung bumi ya. Sateungna di urang Allah menciptakan langit bumi sebagai tempat kita berteduh ya. Aya teh di luhur teh urang teh namina langit ya. Aya langit teh tempat urang naon? Tempat urang teduh. Ya gitu. Lamun misalkan teh langit ieu terbuka, ya, langit terbuka, berarti secara langsung kondisi-kondisi anu di luhur ka ditunya urang katingali sadayana. Namun dengan langit ini ya menjadikan bumi itu indah. Bapak Ibu punten upami wengi-wengi nya kaluar ti bumi sok ningali ka luhur. Sok ningali ka luhur tara. Ya, sakapeung-kapeung lah gitu nya ningali. Biasanya upami orang di alam terbuka ningali kalau aduh indahnya aya bulan bintang gitu nanti saling berkerjaan, saling memancarkan nanti cahayana gitu. Indah gitu. Padahal upami dibrakeun gitu bisa jadi sesuatu itu tidak kita inginkan. Seperti halnya dalam tubuh kita ya. Tubuh kita dilihat dari luar kasat mata indah, nu geulis-geulisnya. Dalam artian yang cantik-cantik, yang tidak cantik, itu kasat mata.
Tetapi upami dibolegerkan semuanya, hanya tubuh kita itu naon sih lebatna. Kemudian kantos lanuk muninga gitu nya. Aya darah, aya tulang, semuanya itu ya mun ningali mah jadi ragat orang teh sakitu-kituna gitu. Jadi jiwa ini tidak ada yang perlu dibanggakan gitu. Dibanggakan dalam artian tidak ada yang perlu diagung-agungkan gitu, karena Allah SWT lah yang memiliki diri kita. Itu yang pertama, yaitu berkaitan dengan karena Allah telah menciptakan langit dan bumi, maka itu menjadi wasilah kita untuk bertakwa kepada Allah SWT. Anu kedua, khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Allah anu tos ngajadikeun manusia min nutfah. Naon nutfah teh? Nyaeta nyiptakeun tina mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Khalaqal insana min nutfah. Allah tos ngajadikeun manusia dari mani, tapi kemudian ia menjadi pembantah yang nyata. Kuna orang kedatangan kepada Allah karena Allah telah menciptakan orang. Khalaqal insana min nutfah. Kalimat insan ya memang upami dibahasakeun mangrupikeun sifatna ma'rifah. Maksudna ma'rifatna nyaeta sesuatu yang terbatas. Namun lapat insan ieu nyaeta bersifat umum. Henteu bersifat pedah punten ieu ayat Al-Qur'an hanya berkaitan seorang orang mukmin wungkul. Orang Islam unggul henteu. Khalaqal insana min nutfah. Henteu khalaqal mu'mina, khalaqal muslima, khalaqal insana mu'minan min nutfah henteu. Jadi khalaqal insan. Ya, seperti hanya sering diungkapkan di keterangan lain, innal insana lafi khusrin. Jadi insan ieu mangrupikeun gambaran secara umum manusia. Lain orang nu beriman wungkul, seluruh manusia tercipta tina nutfah. Dasar orang takwa karena Allah tos nyiptakeun urang intina. Anu kedua, Allah tos nyiptakeun urang sehingga urang kada bertakwa. Lamun Allah tos nyiptakeun urang mah, mun urang teh mau aya di alam dunia, jeung tidak mungkin ada ketakwaan, keimanan ka Allah Subhanahu wa taala lamun urang teh diciptakeun. Punten misalkan seorang di antara urang Allah ciptakeun, misalkan Pak Hajinya, Pak Haji Enjang. Pak Haji Enjang kada iman ka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menciptakan Pak Jenjang, misalkan gitu, age sami ka urang sadayana. Nah, kalimat khalaqal insana min nutfah di sebagian keterangan yaitu Allah telah menciptakan manusia dari mani, semuanya sama. Henteu aya kena-kena nanti keluarga bangsawannya, keluarga panginten konglomerat atau napi keluarga-keluarga yang secara umum di atas di atas kondisi sosial manusia gitu. Teu diciptakeun tina emas teu aya, tina perak teu aya, tina tembaga teu aya, berlian teu aya, semuanya tercipta dari setitik nutfah. Bahkan upami disebutkan nutfah itu ngecelaknya, Bu. Kecelakan ya. Nanti ngecelak itu, ngecelakna nutfah hanya setetes ya. Hanya setetes mani. Urang teh sadayana tercipta tina anu kitu. Fa idza huwa khasimun mubin. Nah, kemudian tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Artinya apa? Artinya dalam diri orang yang beriman ya, itu dari diri manusia itu ada orang yang menjadi pembangkang. Padahal dina aya keterangan nutfah anu namina tadi disebutkan air mani mangrupikeun sesuatu yang hina dan lemah. Ya, menyebutkan hina unggulnya, hina dan lemah. Lemah secara fisik ya, hina dalam kondisi aslinya. Mangrupikeun makhluk yang hina, setetes gitu, bukan segunung atau seapa. Jadi kondisi kita itu yang sesuatu yang terhina. Ya. Kemudian namun Allah SWT ketika telah menciptakan kita dari nutfah, kemudian Allah menjadikan kita hidup terus ya. Dari nutfah terus nya panginten bubidan langkung uninga kumaha proses penciptaan manusianya di kawit 4 sasi ditiup ke nanti ruh gitunya dugi ka 8 sasi dugi ka
jadi lahir gitu ibu bidan anggung uninga. Allah ngajadikan orang terus berkembang tina nutfah teh terusnya mendapatkan asupan jadi non teh bukan nama bahasa kedokteran gitunya. Kemudian terus berkembang sampai pada waktunya itu dilahirkan, kemudian menjadilah seorang bayi yang dididik oleh orang tuanya, oleh bapak ibunya, kemudian diberikan asupan makanan terus besar dewasa berkembang gitu ya terus ya sampai pada waktunya ia justru membantah Robnya dan mendustakannya dan memerangi para rasulnya. Hadap Allah ya kalimat ia negaskan yang di antara hamba manusia itu ada yang menjadi pembangkang. Tidak salah jadi pembangkang, tetapi ada yang menjadi pembangkang. Atau napi aya nu nanti ngajantenkeun nanti segala hal yang terjadi padanya sebagai pembangkangan, pengingkaran atas apa yang terjadi pada dirinya. Anu ngabangkang. Sakumaha disebutkeun dina Surah Al-Furqan ayat 54 sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faj'alnahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Wa huwa allazi khalaqa minal ma'i. Ya. Tadi nutfah sebagai gambaran nanti sesuatu yang wa huwa allazi khalaqa minal ma'i ya. Faj'alnahu basara ya. Minal ma'i ya. Basara maka ia jadikan itu manusia. Manusia faj'alnahu nasaba dan manusia itu memiliki keturunan ya wasihro dan musoharoh terhadap robnya. Nah ya di dia di keterangan jadi upami puntennya upami orang-orang anu ingkar ka Allah, orang-orang anu menyekutukan Allah, orang anu mangkang ka Allah ieu teh mangrupikeun ayat non teh ayat solusi itu ayat solusi atas bantahan mereka gitu. Ya, wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basara faja'alna nasaba wa sihra. Jadi Allah memang terus ngajantenkeun manusia itu selain dia memiliki nasab dan keturunan akan adanya musaharoh. Apa musaharoh? Yaitu mereka memberikan pertentangan. Gitu. Oh, da wajar cenah da Allah nyiptakeun dina Al-Qur'an ge aya di sebagian manusia teh anu jadi musaharoh, anu jadi penentang. Jadi geus bae meureun kitu gitu eta qadarullah takdir Allah henteu kitu oge nya gitu. Ieu negaskeun ya setiap keterangan yen Allah ya, nyiptakeun manusia kaya nasaba wa sihra artinya adalah akan ada dari manusia itu yang jadi penentang. Bukan berarti Allah menjadikan manusia itu penentang karena yang menjadi penentang Allah itu adalah bukan Allah sendiri tetapi atas dasar keinginan manusia. Jadi lain kusabab Allah menyebutkan nasaba wasiro maka Allah dijadikan manusia itu penentang, bukan. Allah tidak menghendaki kejelekan ya, keburukan dari sebuah kaum kecuali dirinya sendiri yang menghendaki kejelekan itu, keburukan itu. Jadi teu aya gitu. Puntennya da Allah terus nakdirkeun saya kafir teu aya, nauzubillah ya gitu. Allah terus nakdirkeun seorang akan kafir teu aya. Allah masdarul khair, Allah mas sumber kebaikan. Ya. Allah tidak mengharapkan keburukan. Ya. Yang mengharapkan keburukan adalah manusia itu sendiri. Bahkan sebagian keterangan yang sekiranya seluruh penduduk langit itu semuanya beriman, Allah mau beruntung. Ya. Sanajan secara bahasa nanti umumnya Allah menyuruh manusia untuk beriman, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan beriman semua manusia Allah mati untung. Dan sekiranya seluruh penduduk bumi ini semuanya ingkar pada Allah, Allah mau rugi. Jadi tidak ada untung, tidak ada rugi. Allah mah ya dengan masyiatullah, dengan kehendaknya gitu. Yang mau beruntung silakan, yang mau merugi silakan. Jadi teh aya timbal balik lah gitu kan upami orang mah kehidupan dunia teh sok udah timbal balik we gitunya. Kadang ngitung untung rugi gitu. Nah Allah mah teh aya nu kituan gitu.
Rek beriman semua, seuk terjadi masalah. Rek ingkar semua, seuk terjadi masalah gitu. Moal istilahna neraka pinu ku jalma nu kafir salam dunia moal gitu. Tetep eta mah masyiatullah. Jadi ya Allah, dia keterangannya yang memang Allah teh dina keterangan ieu akan menciptakan dari manusia itu ya keturunan dan ada yang memberikan pertentangan. Wa kana rabbuka qadira ya. Wa ya'buduna min dunillahi, mereka menyembah selain apa yang tidak selain Allah, ma la yanfa'uhum, apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Panginten secara umum tos kagambar lah, menyembah sesuatu yang secara kasat mata tidak dapat memberikan manfaat. Hanya dasar keyakinan semata wungkul gitu. Hanya dasar keyakinan barijeng teu bener eta keyakinan teh gitu. Jadi keyakinan yang sesat gitu. Ya. Malah yang wala yadurhum, dan juga tidak memberikan madorot. Manfaat moal, madorot moal gitu. Karena semuanya memberikan manfaat madorot hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira, dan merekalah orang-orang kafir yang menjadi penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Rabbnya. Hadis Allah. Jadi di keterangan ieu wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira, anu bakal nolong jalma untuk berbuat musyrik, berbuat ingkar teh nyaeta orang-orang kafir, dan mereka akan menjadi setan ya yang durhaka terhadap Rabbnya. Hanak Allah dina keterangan sebenarnya masih seurnya perbahasan terkait dengan hal ieu, namun waktos anu penyekapan intina dina surah An-Nahl ayat 1 sampai 4 ieu ya. Apa yang perlu kita ambil intisarinya, pertama bahwasanya Allah Taala akan yang namanya kiamat adalah sebuah kepastian, percaya dan tidak, kita harus percaya karena kita orang beriman. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah Taala menggambarkan manusia ya, paling tidak dasarnya, paling tidak sebab kita takwa ka Allah teh Allah terus nyiptakeun urang. Lamun Allah nyiptakeun urang mah di alam dunia tentusnya urang teh kada beriman teh aya gitu. Naon rek di imani kumaha takwana ada urang teh aya gitu. Anu katilu nyata dasarna ya, sanaos Allah negaskeun dina Al-Qur'an ya bakal ada dari keturunan itu yang membangkang, namun kitanya tidak usah lah ya. Tidak usah dan tidak mau dan jangan berharap ingin jadi pembangkang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu maka kita akan terlepas daripada yang namanya perbuatan musyrik. Alhamdulillah panginten sakitu anu tiasa kadugikeun kesempatan ieu. Jazakallahu khairan jazaa kana sadaya parantosanana. Hapunten tina samre kapatanana usini wa kuman nafsi bi taqwa pokan mustakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.